Sekarang aku minta waktunya untuk teman-teman jangan di skip, tonton sampai habis karena ini penting banget, bermanfaat banget, dan mudah-mudahan dari teteh yang menyampaikannya, kita yang mendengarkannya, Allah ridho, Allah jadikan ini sebagai sesuatu silaturahim. Nah itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Makasih ya sudah buka lagi di channelnya. Oke sahabatku semuanya, ini tepatnya di sore hari menjelang maghrib ya. Ini juga aku mau ngajakin sahabat semuanya untuk kita sharing kayak gitu ya tentang obrolan, karena aku kan ada rekan kerja juga di sini. Kita tuh suka ngobrolin tentang suatu hal yang buat aku pribadi itu penting banget gitu, masya Allah gitu ya. Nah di samping aku mendengarkan, aku tuh ingat sahabat-sahabat semua, teman-teman aku ya di Mimil Channel, ingin gitu setiap obrolan yang aku dengarkan dari sahabat aku ini, sahabat juga mendengarkan. Karena di sini bukan berarti untuk menggurui atau apa, ini obrolan biasa. Suka ada kegalauan gitu ya, suka ada resah gitu ya menjalani kehidupan. Bener rasanya itu ya Allah kayak diingatkan lagi. Oke, sahabatku, ini nih ya sahabat aku ya. Teteh, duduk teh. Ya, teteh. Ini ada aku, Dinda. Sedang apa nih teh? Aku barusan sedang bicara bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga. Gini teh, kan kemarin ya aku udah ngalamin sendiri, teteh juga udah melihat kan. Mulu Dinda. Kayak kita ngumpul ngariung lagi ngobrol di mana sih lagi curhat. Jadi buat sahabat-sahabat mau curhat ikut bareng kita juga boleh gitu ya. Kita bisa saling mengingatkan, menguatkan gitu. Apalagi kan tepatnya sekarang mau menjelang maghrib ya teh ya. Dinda. Sudah berapa kali? Aku mau kenalkan dulu ya. Ini ada di video aku yang sebelumnya. Sahabat aku ya, rekan kerja juga, adik aku juga, dan guru ngaji aku juga pastinya. Adik. Ini teteh saya. Ya, teteh nanti mau bagi galau gitu. Aku galau nih. Tadi alhamdulillah kan kalau aku nggak galau mungkin nggak akan ngingetin. Makan teman-teman semua, jangan panggil teh tapi panggil Dinda saja. Siap. Nama saya Dinda Pramesti Utami. Umur saya 18 tahun. Saya baru keluar SMA. Dan sekarang alhamdulillah dipertemukan dengan Teh Uci sebagai kakak saya dan juga rekan kerja di tempat kerja saya. Padahal kita baru kenal 1 minggu ya. Iya. Alhamdulillah gitu, dari setiap harinya selalu ada obrolan-obrolan yang kita sharingkan satu sama lain, dari Dinda ke Teh Uci, begitupun Teh Uci ke Dinda gitu. Di sana kita menggali gitu bagaimana sih pelarayan gitu dari setiap mungkin bisa dikatakan masalah gitu, atau setiap hal yang menimpa kita gitu, bagaimana sih pelarayannya yang baik gitu. Terutama pasti gitu ya, penyelesaian masalah yang terbaik itu adalah hanya dari solusi dari Islam. Nah di sini mungkin kita akan bahas ya terkait temanya adalah jangan takut di dalam kesulitan, pasti ada kemudahan. Sebelum kita awali ya teh ya, apa itu ya dengan sharing online seperti ini gitu, kita awali dulu, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji serta syukur harus terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia yang sangat luar biasa itu Allah selalu memberikan segala nikmatnya kepada kita dalam kondisi apapun gitu, bahkan dalam kondisi sekarang pun gitu. Karena kan kita tahu kondisi sekarang sedang pandemi gitu. Tapi nikmat-nikmat Allah itu pasti yakin akan selalu mengalir. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Nah untuk keberkahan ilmu, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan ilmu kali ini di sore ini ya teh. Kita awali dulu dengan membacakan basmalah dan doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat semua di channelnya Teh Uci atau Mimil Channel ya, mudah-mudahan sahabat semua tetap jaga kesehatan, dan kita bahas di sore kali ini tentang tadi jangan takut, di balik kesulitan pasti tersimpan kemudahan. Kenapa sih kita mengangkat tema ini gitu Teh? Kadang kalau Dinda lihat, terutama mungkin di segmen pelajar ya Teh, kalau zaman Dinda sekolah nih gitu, kadang yang sepele-sepele aja gitu, kayak ngerjain soal gitu, kalau ujian
akhirnya apa solusinya? Nyontek. Nah itu kan solusi yang sebetulnya kayak nggak ada solusi lagi sebetulnya. Itu secara apa ya, contoh kecil dari sesuatu itu ada kesulitannya. Lihat lagi contoh yang besar. Setiap orang pasti mempunyai masalah, jalan kehidupannya masing-masing, mungkin kenangan, alur kehidupannya masing-masing yang sudah itu pasti skenario dari Allah. Nah di sini sahabat semua, kita harus luruskan dulu niat kita, terus kita harus samakan dulu persepsi kita terkait dengan skenario Allah itu. Jalan hidup yang Allah berikan, yang Allah gariskan kepada kita itu adalah yang terbaik. Itu harus kita azamkan dalam hati kita. Nah sekarang kita masuk nih, bahwa setiap orang itu tadi punya masalah. Contohnya banyak lah, masalah keluarga, kesehatan, pendidikan, dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kadang mungkin kita merasa ada di satu titik masalah yang besar, yang kadang kita sendiri tidak tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Mungkin sampai ada yang berpikiran ingin menyudahi. Ya kan faktanya banyak ya teh, faktanya banyak remaja-remaja yang bunuh diri karena akibat hal yang dia rasa itu berat, padahal Islam mempunyai solusi teman-teman semua. Seberat apapun masalah kita, itu ada solusinya. Karena kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika kita ada di satu titik masalah dan kita merasa masalah itu berat untuk kita ingat kepada ayat itu. Allah itu gak mungkin ngasih masalah itu ke kita kalau masalah itu berat untuk kita. Artinya kayak gini, Allah ngasih masalah itu ke kita, Allah tahu kita itu bisa menyelesaikan ujian atau masalah itu. Maka dari itu harus tetap semangat, karena masalah atau ujian itu dihadirkan Allah pada kita untuk menaikkan kelas kita, gitu kan, menaikkan derajat kita mudah-mudahan, karena itu bagian dari kasih sayang Allah. Kembali lagi ke tema, di balik kesulitan ada kemudahan. Sesuai dengan Quran surat Al-Insyirah. Ini mungkin kita bahas satu persatu ya teman-teman, ya kita pahami gitu kan. Bila memang ada yang salah, silahkan teman-teman semua boleh untuk berkomentar dan memberikan sarannya. Di sini kan dalam Quran surat Al-Insyirah gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Boleh teman-teman dicek di mushafnya masing-masing. Karena luar biasa ya, di balik ayat itu kita akan menemukan bahwa ketika kita dipertemukan dengan suatu masalah, seberat apapun masalah itu, kita akan yakin bahwa di dalam masalah itu, sesulit apapun, pasti Allah punya kemudahan yang akan diberikan kepada kita. Allah memberikan gembok kepada kita, gitu ya, gembok masalah misalnya. Allah juga akan memberikan kuncinya untuk membuka masalah. Solusinya tuh semua sudah terangkum di sini. Kuncinya adalah kita harus terus memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, bukan hanya dibaca, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan, gitu, dan juga disebarkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemecut juga kepada kita, gitu. Kita tuh jangan sedikit merasa Allah gak adil, jahat sama kita. Kita itu merasa seperti yang paling terpuruk. Karena saya pun mengalami hal atau fase-fase di situ kan, dimana pernah kayak merasa beban hidupnya berat gitu ya. Kenapa sih Allah ngasih itu ke saya? Sekarang sudah tahu jawabannya, karena yang mampu itu kamu. Jadi harus husnuzon sama Allah, berprasangka yang baik. Sekarang terusi misalnya punya masalah ini dalam kehidupan, gak usah bilang dalam diri gitu, kenapa sih saya yang dikasih masalah itu, kenapa gak orang, kenapa gak si Dinda sana gitu. Karena jawabannya Allah tuh tahu yang mampu itu hanya terusi, karena juga punya misalnya di masalah yang lain gitu. Makanya Allah selalu tahu gitu mana yang terbaik untuk hambanya. Maka jangan mencari-cari solusi lain selain solusi dari Islam. Lengkap, Islam itu memberikan solusi yang sangat lengkap sekali. Mudah-mudahan ketika dibaca sholat nih, biasanya suka dibaca sholat gitu kan, sambil sholat itu sambil kita mengucapkan lafaz dari Quran gitu ya, dari surat tersebut, sambil kita renungi dalam hati gitu ya, terjemahnya. Oh iya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka ketika pun langkah kita dimanapun kita berada, buat pelajar-pelajar nih, kalau di suasana sekolah nih gitu kan, kadang suka galau-galauan, kesulitan ngerjain tugas, itu kewajaran sih sebetulnya, tapi sebetulnya itu bisa dikendalikan, tergantung kitanya menyikapinya itu seperti apa. Ingat, ketika kita menghadapi kesulitan, ingatlah
adalah bahwa libatkan Allah dalam setiap keputusan, dalam setiap kondisi apapun. Insya Allah ketika pun kita mengalami atau dihadapkan dengan suatu kesulitan, ketika kita melibatkan Allah di sana, kita meminta pertolongannya, langitkan doa, insya Allah di situ kunci atau solusi dari kesulitan itu Allah akan kasih. Mau cerita nih, saya dapat cerita dari guru ngaji saya, dan ini cerita yang saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Jadi gini ceritanya teman-teman, di sebuah padang pasir yang luas ada seorang ibu kijang yang sedang hamil besar dan hamil yang ya akan melahirkan. Ibu kijang itu bingung gitu kan, keinginan hati ya namanya yang mau melahirkan ya pengennya kan yang tempat yang nyaman, apalagi di padang pasirnya hewan juga punya perasaan. Oh di sini enak, di sini nggak enak, punya kayak gitunya. Ketika itu ibu kijang itu pengen pindah dari tempat tersebut, tapi kemana gitu kan? Karena ketika dia melihat ke depan, ternyata di sana ada pemburu yang sudah siap meluncurkan panahnya untuk memburu dia. Terus ketika melihat ke kanan, dia melihat ada badai yang memang siap untuk menerjang. Dan ketika melihat ke sebelah kiri, itu ada harimau besar yang seperti ingin menerkam atau memangsanya. Di sini ibu kijang semakin bingung akan kemana langkah kehidupan dia bersama anaknya yang ingin dilahirkan. Ketika seperti itu di lingkungannya, kondisinya sudah dikepung oleh berbagai macam masalah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu kijang tersebut? Mencoba untuk ikhlas. Terus ibu kijang tersebut yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik, dan fokus pada tujuannya. Tujuan saya itu ingin melahirkan anak, walaupun ini gak nyaman, walaupun pengennya di mana gitu, tapi asalkan anak saya selamat, saya akan melahirkannya. Dia fokus untuk melahirkan anaknya, dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah badai itu ternyata tidak sampai kepada dia, tetapi kepada pemburu yang di depannya, dan pemburu itu panahnya meleset tidak kepada si ibu kijang tapi kepada harimau. Apa yang terjadi? Harimau mati, pemburu tidak dapat apa-apa, dan badai pergi, dan ibu kijang tersebut selamat bersama anaknya. Cerita yang dapat kita petik gitu, pelajaran yang bisa kita petik gitu. Sesulit apapun kita menjalani kehidupan, pun masalah yang menimpa kita, kijang saja yakin kepada Allah dan fokus kepada tujuannya. Nah, apalagi harusnya kita sebagai manusia yang Allah bekali dengan akal gitu, yang luar biasa. Maka keistimewaan yang luar biasa itu harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita pun dalam hidup ketika menemukan hal yang sulit, kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan kasih jalan keluar. Bahkan tidak kita duga. Ibu kijang tadi bisa jadi dipanah iya, dimakan harimau iya, disapu badai iya, bisa jadi seperti itu. Tapi apa? Allah sayang, Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya, kepada makhluknya gitu. Allah selamatkan, Allah kasih skenario yang luar biasa kan gitu. Tadi begitu pun kehidupan kita insya Allah. Kesulitan apapun yang kita hadapi gitu, Allah akan kasih jalan keluar yang bahkan kita tidak pernah duga sama sekali. Ujuk-ujuk beres, karena kita tuh pusing dengan kita cari solusi gitu, cari solusi kemana-mana. Kadang kita lupa gitu ya. Jangan sampai kita lupa libatkan Allah. Ya, ketika kita libatkan Allah, sudah ada kado indah gitu, kado terindah yang Allah siapkan, dan kita tuh tidak pernah menduga itu. Kadang kita kayak kangen ke masalah itu. Kadang kayak gitu loh. Itu ya. Nah, kok bisa sih gitu ya, padahal masih caranya gitu kan ya, aku nggak tahu bisa melewati itu. Udah kadang suka kayak gitu ya, teringat ya gitu. Dengan ini sore yang semakin membuat kita cinta kepada Allah, membuat kita bersahabat semakin erat sampai ke surganya ya teh. Mungkin itu saja sih kalau dari dunia sendiri gitu, mudah-mudahan ada yang bisa diambil, dan ketika ada yang salah mohon diingatkan gitu. Iya, pokoknya makasih banget ya. Ini waktunya ini bermanfaat banget. Semoga percakapan kita, dialog kita sama video ini Allah berkahi ya, Allah ridhoi, Allah izinkan, Allah ridhoi gitu ya. Beneran ini benar-benar penting banget. Ini tuh sesuatu yang banyak orang rasakan lah, kegalauan itu ya. Entah apapun itu ya masalahnya. Galau tuh macam-macam ya. Tapi kita ambil galau aja. Dan satu, apapun yang kita rasakan, kepedihan di muka bumi ini, itu nggak abadi. Kedua, itu adalah berupa kasih sayang Allah. Jadi apapun, sakit apapun, pokoknya ngerasa sakit, ya itu kan kasih sayang Allah gitu. Anak mengkhawatirkan seperti tadi yang pernah disebutkan, ada yang ingin mengakhiri kehidupannya ya karena tidak kuat. Nah itu jangan sampai, pokoknya jangan sampai gitu ya.
dan terus aja minta ke Allah, karena Allah pemilik diri kita, pemilik semuanya gitu. Kita nggak akan bisa berbuat apapun. Mudah-mudahan sahabat yang mendengarkan masuknya ke hati ya, karena kita tidak bahas sesuatu yang berat, tapi ini penting banget gitu ya, untuk pengendalian diri juga. Nah itu ya benar-benar banget. Dan mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi, kita nanti bisa bikin video lagi sesuatu yang bermanfaat, dan Allah izinkan banyak sahabat-sahabat yang silaturahim di video. Kita akhiri dulu dengan membaca istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu-tunggu. Alhamdulillah ya, turnuhun kalian mau tonton sampai habis ya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala ya buat kita semua, karena ini sesuatu kebaikan. Kayaknya ini durasi sangat panjang banget ya, edisi paling panjang kayaknya ini. Tapi alhamdulillah aku bakal posting semuanya, dan mudah-mudahan minta doanya juga ke teman-teman, semoga Mimi Channel tuh jadi channel yang bermanfaat ya. Videonya campur aduk gitu maksudnya gitu, tapi mudah-mudahan dalamnya itu bermanfaat. Oke, segitu aja mungkin ya. Jangan lupa dibantu like and subscribe, dan Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bikin lagi. ngobrol kembali. Amin amin, di dialog Mimi ini ya. Nah, Ya, ya. Oke, segitu aja ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.